Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mencoba untuk menceritakan tentang sejarah Kesultanan Bima ya, biar nanti kita benar-benar tahu secara rinci bagaimana silsilah dan keturunannya. Ini saya ambil dari kesultanan ya, bukan dari raja. Kalau dari rajanya itu akan berkaitan langsung dengan kerajaan Jawa ya, kerajaan Hindu di Jawa seperti Majapahit dan lain-lainnya. Karena Raja Bima pertama berasal dari Banyumas ya, Banyumas, Solo dan Jogja. Makanya di sini ada istilah Mangkubumi. Karena ceritanya terlalu panjang jadi saya bacakan aja. Sultan Bima pertama ya, setelah Islamnya Sultan Bima untuk yang kedua kalinya. Yang pertama kan tahun 1100 Raja Sajari. Raja Sajari Bima. Ya. Raja Sajari akhirnya Raja Sajari itu bersumpah dengan adiknya. Ya. Dia masuk Islam, lalu adiknya tetap beragama Hindu. Dan akhirnya bersumpah walaupun mereka jauh terpisah namun darahnya tetap darah satu. Maka di situ ada istilah rumah parentah dan rumah bicara. Nah, rumah parentah ini adalah rumah parentah yang benar-benar memimpin Bima pada saat itu. Ya, secara keislaman ya. Dia masuk Islam ya. Masuk Islam untuk memerintah Kesultanan Bima, Raja Sajari satu. Oke, itu panjang lah ceritanya. Kalau tentang Raja Sajari nanti panjang, karena orang kan taunya Sultan Bima ini masuk Islam yang pertama kali adalah Lakai ya, padahal bukan. Yang pertama itu adalah Lakau tahun 1100. Nah, ini Sultan Bima kita versi Lakai ya, tahun 1620. Ini dari keturunan rumah bicara. Siapa rumah bicara itu nanti akan saya kupas. Siapa rumah parenta itu nanti saya akan kupas. Tapi satu-satu dulu. Satu Sultan Sultan Abdul Qahir I ya, yang berjuluk Rumah Bata Wadu atau anak kandung Mantau Asipeka. Beliau menjabat sejak tahun 1620 sampai tahun 1640 Masehi. Menikah dengan Daeng Sikontu, putri dari Karaeng Kasuarang. Punya anak bernama Sultan Abdul Qair. Ya, Sultan Abdul Qair Sirajuddin, ya, Sultan Abdul Qair II, Sultan Abdul Qair Sirajuddin. Ya. Ini akhirnya memimpin Kesultanan Bima ya. Sultan Areng Dondo Dondona I Ambela Mentau Majati. Ini Sultan Abdul Qair Sirajuddin. Ini akhirnya menjabat menjadi Sultan Bima yang kedua. Ya. Anak dari Daeng Sikontu, putri dari Karaeng Kasuarang. Ya. Punya anak Sultan Abdul Qahir II. Ya, yang berjuluk Areng Dondo Dondona Ambela Mentau Umajati. I Ambela Mentau Umajati. Lalu Sultan I Ambela Abdul Qair Sirajuddin II Mentau Umajati menjabat sejak tahun 1640 sampai 1687 ya. Lalu menikah dengan I Patimang Daeng Nisaking Karaeng Bontojene ya, dari Kesultanan Goa. Anak dari Sultan Malikul Said ya, dan adik kandung dari Sultan Hasanuddin Goa. Dari pernikahan ini yang mulia Sultan I Ambela Abdul Qahir Sirajuddin II ya, yang menikah dengan I Patimang Daeng Nisaking Karaeng Bontojene. Ini melahirkan anak semata wayang ya, wanita yang bernama Ilomo Siti Aminah Daeng
Bau Bonto Matene. Ya. Daeng Bonto Matene ini akhirnya karena ini anak wanita satu-satunya ya, dan bukan putra mahkota, akhirnya Sultan Bima yang memimpin dari generasi rumah bicara ini putus sampai di sini ya, karena Ilomo Siti Aminah Daeng Bau Bonto Mantene, anak dari Areng Dondo Dondona I Ambela Sultan Sultan Abdul Qadir Sirajuddin ya, yang menikah dengan Ipatimang Dynasty King Kareng Bonto Jene. Ini menikah nih ya. Ini Ilomo Siti Aminah Daeng Bau Bonto Mantene menikah dengan Sultan Abdul Jalil Karaeng Sandrobone ya. Jadi beliau ini karena bukan putri mahkota, putuslah generasi Sultan Bima dari generasi rumah bicara. Karena pada saat itu antara rumah parenta dengan rumah bicara ini sudah berjanji untuk memimpin bergantian, karena Kesultanan Bima ini bergabungan dari Raja Bima yang saat itu kerajaan Bima yang masih beragama Hindu dengan kerajaan Bima yang sudah beragama Islam, namanya Raja Sajari I, dilebur menjadi Kesultanan Bima dan sultannya berganti-gantian. Ini saya jelaskan ini ya. Akhirnya Ilomo Siti Aminah Daeng Bau Bonto Mantene, anak dari I Ambela Sultan Abdul Qadir Sirajuddin, menikah dengan Sultan Abdul Jalil Karaeng Sandrobone dari Raja Goa ya, dari kerajaan Goa atau Kesultanan Goa gitu. Jadi sampai di situ sudah selesai, lalu Kesultanan Bima diserahkan kepada anak dari Sultan Ali Shah dari generasi Kesultanan Sajari atau Kerajaan Sajari, Raja Islam pertama di Bima ya, yang menikah dengan Putri Ternate, Putri Mariam Riwawo Ternate. Ini jelas nih, mulai ada generasinya ya, Ternate. Nah, Kesultanan Bima ini diturunkan kepada rumah parentah dari Kerajaan Saja. Raja Saja yang menikah dengan Putri Mariam Riwawo yang berasal dari Kesultanan Ternate Maluku, yang tinggal di Sulawesi, di Kendari ya, di kampung Wawo sana di Kendari ya. Ini saya nggak buka-buka dulu yang lain, saya buka dulu yang ini. Lalu generasi Raja Saja Islam ya menggantikan Sultan Abdul Qahir ya, I Ambela ya, menggantikan ini ya Sultan ya. Dan Sultan Ali Shah mengutus anaknya atau mengangkat anaknya Sultan Nuruddin Abu Bakar Ali Shah yang bergelar Mawa Apaju ya, cucu dari Sultan Sajari yang bernama Sultan Ali Shah Maria Riwawo, rumah parentah ini menjadi Sultan Bima yang ketiga. Jadi ini rumah parentah akhirnya, Sultan Bima yang ketiga ini dari generasi rumah parentah dari nenek kami yang berasal dari Ternate, Mariam Riwawo dari Ternate ya. Itu. Jadi ini harus diluruskan. Entah bagaimana Mariam Riwawo ini punya generasi di Kendari, mungkin Kesultanan Ternate, pas itu putrinya pernah menikah dengan Sultan dari Sulawesi ya, kita nggak tahu cerita di situ. Ini yang saya ketahui dari bacaan-bacaan saya ya, dari sejarah Stambuk dan lain-lain dari kesultanan kami, dari keluarga kami ya. Nah, Sultan Abu Bakar Ali Shah Mawa Apaju ini ya menikah dengan Daeng Tak Memang, putri dari Sultan Talo ya, Sultan Nuruddin Ali Shah ya, anak dari Sultan Ali Shah
dari kerajaan Sajari yang bergabung dengan Raja Bima yang Hindu pada saat itu, yang akhirnya menjadi Islam. Ini mempunyai gelar sah semua ya dari Kesultanan Ternate. Mempunyai sultan sah dengan catatan yang tidak menggunakan gelar sah itu dari rumah bicara. Kalau yang menggunakan gelar sah itu dari rumah parentah, itu generasi Kesultanan Sajari atau Raja Sajari. Sajari 1. Nah, sultan dari generasi Ternate, Sultan Ternate, ini Sultan Nuruddin Abu Bakar Ali Shah yang bergelar Mawa Apaju. Kalau di Makassar atau Sulawesi dipanggilnya Maparabung Daeng Matali Karaeng Panaragang. Ya. Jadi saya ulangi lagi, Maparabung Daeng Matali Karaeng Panaragang. Itu gelar beliau di Sulawesi Selatan. Ya. Akhirnya Sultan Nuruddin Abu Bakar Ali Shah mau Apaju menikahlah dengan putri ya dari Sulawesi yang bernama Daeng Tak Memang. Jadi putri dari Kesultanan Talo. Nah, nih, makanya antara Bima, Talo, Bone, ya, Ternate itu nggak bisa dipisahkan, ya. Banten ada lagi ceritanya kenapa Bima berkaitan dengan Banten, kenapa saya ada darah Banten, ya, itu dari Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin Sultan Bima yang kelima. Sultan Hasanuddin, ayam jago dari timur. Ya. Tapi nanti saya ceritakan ya. Satu-satu dulu. Makanya saya bilang saya ini darahnya banyak. Darah Ternate yang pertama, Maluku. Darah Goa, darah Talo, darah Bone, darah Banten, darah Bima. Kalau dirunut dari sejarah ini, dan darah Kesultanan Sumbawa, jangan lupa. Dari nenek kami Ratu Seran. Ratu Seran ini nenek kami dari Kesultanan Sumbawa, nenek saya, nenek buyut saya. Ini kenapa orang heran, kenapa sih si Firdaus ini banyak banget keturunannya? Itu dia nih silsilah ini tidak bisa diputus. Karena ini darah, ini nasab. Ya. Lalu Sultan Nuruddin Abu Bakar Ali Shah Apaju menikah dengan Daeng Tak Memang, putri dari Sultan Talo, yang menjabat sejak tahun 1682 hingga 1687. Nah, akhirnya Sultan Nuruddin Abu Bakar Ali Shah Mawa Apaju menikah dengan Daeng Tak Memang dari Kesultanan Talo dan mempunyai putra mahkota bernama Sultan Jamaluddin Ali Shah. Nih, Sultan Jamaluddin Ali Shah ini sultan yang keempat. Ya, Sultan Jamaluddin Ali Shah ini Mawa Rombo. Jadi orangnya lurus, lempeng, nggak mau neko-neko. Ya, beliau menjabat sejak tahun 1687 hingga 1696 dan menikah dengan Putri Fatimah Karaeng Tanatana yang merupakan putri dari Karaeng Basei dan melahirkan putra mahkota yang bernama Sultan Hasanuddin Muhammad Shah Mabatabau. Ya, Mabatabau. Jadi ini Sultan Hasanuddin Muhammad Shah ini adalah Sultan Bima yang kelima. Ya. Sultan Bima yang kelima ya. Sultan Hasanuddin Muhammad Shah Mabatabau menjabat tahun 1696 hingga 1731 dan menikah dengan Karaeng Bisampole, anak dari Karaeng Parangbone. Nah, ini masuknya dari Bone ini. Yang menikah dengan Karaeng Bonto Matene, Karaeng Bonto Matene. Dari pernikahan Sultan Hasanuddin Muhammad Shah dengan Karaeng Bisampole lahir putra mahkota yang bernama Sultan Alauddin. Ya, Sultan Alauddin Muhammad Shah Manarudaha. Manarudaha ini yang panjang senjatanya. Ya, istilah-istilahnya ini ya. Lalu Sultan Alauddin Muhammad Shah Manarudaha menjabat tahun 1731 hingga 1748. Menikah dengan Karaeng Tanah Sangamamonca Raji, putri dari Sultan Sirajuddin Goa. Ya. Saya ulangi, Sultan Alauddin Muhammad Shah Manarudaha menjabat
tahun 1731 hingga 1748 Masehi, menikah dengan Karaeng Tanah Sanga Memonca Raji, putri dari Sultan Sirajuddin Goa. Sultan Alauddin Muhammad Shah Manarudaha dan Karaeng Tanah Sanga Memonca Raji melahirkan 2 orang anak yang bernama Kumalat Shah Sultanah, ya, bukan 2 orang anak ya, 4 orang anak. Ya, 4 orang anak ya, kalau nggak salah nih. Bacanya kabur nih. Ya. Jadi Kumalat Shah Sultanah yang berjuluk Bumi Pertiga atau Mangkubumi, anak pertama dari Sultan Alauddin Muhammad Shah. Ya. Kenapa Sultan nenek kami Kumalat Shah Sultanah ya, Bumi Pertiga Mangkubumi, anak pertama dari Sultan Abdul Hadi Muhammad Shah ini memimpin Bima untuk sementara karena adiknya yang bernama Sultan Abdul Hadi Muhammad Shah pada saat itu masih umur belia, ya. Dan Kumalat Shah Sultanah bergelar Rantai Patola Siti Rabi'ah. Beliau menjabat sejak tahun 1748 hingga 1751 Masehi. Karena pada saat itu Sultan Abdul Hadim masih belia, umurnya sekitar belasan tahun lah. Nah, Kumalat Shah Sultanah Rantai Patola Siti Rabi'ah Bumi Pertiga atau Mangkubumi menjabat menikah dengan Sultan Abdul Kudus, putra dari Sultan Goa, dan melahirkan Amas Madinah Batara Goa II, yang mulia Amas Madinah Batara Goa II, ya, yang melahirkan Sultan Utsman ya, yang mempunyai, ya, adalah yang memegang kunci Sultan Utsman, kalau nggak salah Sultan Utsman ya, kalau saya lihat dari bacaan buku dari Kesultanan Goa itu. Nah, setelah dewasa Sultan Abdul Hadi Muhammad Shah memimpin Kesultanan Bima yang ke-7. Sultan Abdul Hadi Muhammad Shah Mawa'at Taho menjabat tahun 1751 hingga 1773 dan menikah dengan Putri Samiri Wawo dan melahirkan Sultan Ismail Muhammad Shah. Ya, Sultan Ismail Muhammad Shah nih. Sorry. Sultan Abdul Hadi Muhammad Shah Mawa'at Taho menjabat tahun 1751 hingga 1773 dan menikah dengan Putri Samiri Wawo dan melahirkan Sultan Abdul Hamid Muhammad Shah yang berjuluk Mantau Asi Saninu, ya, dan menjabat tahun 1773 hingga 1817 dan menikah dengan Datuk Sagiri, nenek kami dari Sumbawa, ya, dari Kesultanan Sumbawa, Datuk Sagiri, ya. Lalu pernikahan antara Sultan Abdul Hamid Muhammad Shah dengan Datuk Sagiri melahirkan lagi kakek buyut saya yang bernama Sultan Ismail Muhammad Shah yang berjuluk Rumah Mawa'alu, ya, Mantau Sigi, ya, Rumah Mawa'alu, ya. Jadi Sultan Ismail Muhammad Shah Rumah Mawa'alu Mantau Sigi ini menjabat tahun 1817 hingga 1854. Ya. Kenapa beliau bergelar Mantau Sigi? Karena beliau yang membangun Sigi Sultan yang saat ini bernama Sigi Sultan Salahuddin. Itu namanya dulu Sigi Sultan Ismail Muhammad Shah karena gelarnya Mantau Sigi. Lalu Sultan Ismail Muhammad Shah menikah dengan Putri Aisyah Riwawo atau Waiseo dan mempunyai putra mahkota bernama Lakako Bumi Masa atau Bumi Monca. Namun selama saat itu Sultan Ismail Muhammad Shah selama menjabat banyak cobaan yang dihadapi, terutama letusan Gunung Tambora dan intervensi pendatang dari Eropa. Saat Gunung Tambora meletus, akhirnya Bima mengalami kelaparan dan kekeringan yang sangat dahsyat. Akhirnya Sultan Ismail Muhammad Shah mendapatkan petunjuk untuk mengetukkan tongkatnya di beberapa titik di Kesultanan Bima. Diawali di depan Asi Rumah Parentah di Oiwowo Wawo yang dulunya disebut Donggonae.
dan mengeluarkan air pertama yang diberi nama Oiwobo atau air tongkat. Lalu ketukan tongkat lainnya hampir di seluruh Kesultanan Bima di seluruh wilayahnya, termasuk di Tambora dan di sekitar Dompu. Dan setiap ketukan tongkat yang keluar air di setiap daerah Kesultanan Bima termasuk di sebagian Dompu diberi nama Temba Raja atau Temba Rumah. Setelah itu Sultan Ismail Muhammad Shah memerintahkan rakyat untuk mencetak sawah dan Sultan Ismail Muhammad Shah memerintahkan juga untuk bekerja mencetak sawah dan bangun lumbung padi, dan lumbung padi pertamanya adalah Umalenge Wawo, ya dulunya Umalenge Donggo situ, Umalenge Wawo. Lalu disusul lumbung lainnya di seluruh wilayah Kesultanan Bima. Diperintahkan kepada rakyat untuk membangun lumbung. Tapi Umalenge pertama adalah Umalenge yang dibangun Sultan Ismail Muhammad Shah untuk keluarganya yang berada di Wawo. Pada saat itu untuk mempermudah lalu lintas dalam memimpin, akhirnya Sultan Ismail Muhammad Shah membangun kembali beberapa rumah tinggal di pinggir jalan Wawo Maria yang dikenal dengan Rumah Majapahit, yang saat ini dikenal dengan Rumah Inamadu, dan Rumah Tua Abu Muhammad Lebenae Wawo. Ya ini Lebenae Wawo ini cicit ya dari Syed Nurul Mubin, ya, yaitu guru ngaji para Sultan Bima yang dulu beragama Hindu. Salah satu guru ngajinya. Ini Lebenae Wawo yang bernama Abu Muhammad Tabrin Abuwa. Ya. Beliaulah yang menempati rumah Majapahit atau rumah peninggalan Kesultanan Sultan Abdul Hamid dan Sultan Ismail Muhammad Shah. Setelah membangun lokasi pemerintahan baru di pinggir jalan, ya, yang tidak lagi di Oiwobo, ya, Sultan Ismail Muhammad Shah tetap memfungsikan ASI Rumah Parentah di Oiwobo sebagai istana untuk menyambut tamu yang berkepentingan kepada Kesultanan Bima. Setelah Bima makmur, akhirnya datanglah sekelompok pedagang Eropa yang berniat bekerja sama dengan Kesultanan Bima, namun ditolak oleh Sultan Ismail Muhammad Shah karena mereka dianggap ingin memperdaya budaya Islam Bima menjadi budaya non-Muslim melalui politik perdagangan. Akhirnya para pendatang dari Eropa memaksa Sultan Ismail Muhammad Shah untuk bekerja sama dengan pedagang Eropa dalam mengelola hasil bumi. Namun Sultan Ismail Muhammad Shah tetap menolak hingga terjadilah perang dingin antara keduanya. Dan berakibat sebagian rakyat yang dipimpin oleh Sultan Ismail Muhammad Shah dengan terpaksa menerima kerjasama dengan Eropa dan membentuk perkampungan baru Donggo Toi, ya, Donggo Toi. Makanya ada istilah Donggo Ele, Donggo Di, Donggo Toi, ya. Karena Donggo terpecah, akhirnya Donggo Ele merubah nama kampungnya menjadi Wawo yang diambil dari nama tempat di mana Putri Mariam Ternate tinggal di Kendari, Sulawesi, yaitu Putri Mariam I, istri dari Raja Islam pertama Kerajaan Saja yang dipimpin oleh Raja Sajari yang berjuluk Sajari I dengan panggilan Amakau. Semakin lama perselisihan pendatang Eropa semakin runcing dengan Sultan Ismail Muhammad Shah, yang mengakibatkan Sultan Ismail Muhammad Shah hijrah sementara ke Sulawesi bersama anak putra mahkotanya yang bernama Lakako Bumi Masa atau Bumi Monca. Mereka ingin dibunuh. Setelah beberapa tahun Sultan Ismail Muhammad Shah hijrah ke Sulawesi, ke kampung halaman ibunya, neneknya, ya. Akhirnya Yang Mulia Sultan Ismail Muhammad Shah kembali lagi ke Kesultanan Bima, namun Sultan Bima sudah berganti pemimpin. Ya, yang tadinya Sultan Ismail Muhammad Shah memimpin Sultan Bima dari generasi Rumah Parentah, akhirnya setelah kembali dari Sulawesi
Kesultanan Bima diambil alih oleh keturunan rumah bicara, sepupu dari rumah parenta, adik dari rumah parenta. Jadi antara rumah parenta dan rumah bicara dari dulu legowo, bergantian, memang ada sumpahnya, namanya Sumpah Balmana dan Manggampodonggo. Lalu ada Sultan Ismail. Sumpah Sultan Ismail itu ada juga. Sebenarnya nggak boleh dibuka, tapi udah lama ini harus dibuka. Ini ceritanya. Ya, akhirnya berganti pemimpin, ya Sultan Ismail Muhammad Shah tidak mempermasalahkan itu, ya. Akhirnya Sultan ini sepakat bahwa generasi rumah bicara tidak memakai gelar Syah karena seperti apa yang diperjanjikan pada saat itu. Ya, karena yang mempunyai gelar Muhammad Shah ini adalah keturunan dari Sultan Bima yang dari generasi Sultan Ternate, putri Sultan Ternate, Nenek Maryam Riwawo, Kesultanan Ternate. Akhirnya ada perjanjian Sultan Ismail, nanti juga akan saya bacakan ya. Sultan Ismail Muhammad Shah dianggap sosok yang menakutkan oleh pedagang Eropa, ya, karena kembalinya Sultan Ismail Muhammad Shah ini dianggap sebagai pengganggu dan mengganggu transaksi dan penyebaran politik budaya yang dilakukan oleh orang-orang Eropa kepada Kesultanan Bima. Akhirnya Sultan Ismail Muhammad Shah itu ditarget ya, dan dicoba dibunuh, lalu dibunuh ya, dan dimakamkan di tanah kelahirannya di Wawo atau di Donggonae ya. Dan pada tahun 85 jasadnya dipindah ke makam keluarga Sultan Rumah Parentah. Jadi makam keluarga Sultan Rumah Parentah itu adanya di Sigi Mbojo, Sigi Sultan Mbojo ya. Sementara Lakako Bumi Masa atau Bumi Monca atau Mangkubumi dan turunannya akhirnya diajak oleh generasi rumah bicara untuk membantu pemerintahan Kesultanan Bima di bawah komando Sultan Salahuddin dan generasinya ya, dan mendirikan kesultanan yang baru, Asimbojo yang baru, yaitu Asimbojo di depan Serasuba. Dulu lapangan Serasuba itu adalah laut tuh, teluk, tempat di mana kapal-kapal para pendatang itu bersandar, dan itu kantor Sabandar, tapi dijadikan Asimbojo gitu. Nah akhirnya ya karena itu ada hubungan keluarga antara rumah parenta dan rumah bicara, akhirnya kakek buyut kami, Lakako Bumi Masa atau Bumi Monca atau Mangkubumi itu membantu di Kesultanan Bima sampai sekarang, makanya namanya ada Bumi Masa. Lakako Bumi Monca atau Bumi Masa ini mempunyai anak dan cicit ya, dan cicitnya salah satunya bernama Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oyobo SHMH CFLS CLA ALC CMK yang bergelar Panglima Salatin Ashraf Ajahro Alif Muhammad Shah. Gelar Muhammad Shah tetap dibawa oleh saya. Kenapa? Karena saya adalah generasi sultan dari beberapa kesultanan yang nikah silang ya, Goa, Bone, Talo, Ternate ya. Dan satu lagi kakek kami Sultan Hasanuddin Ayam Jago dari timur ya. Ini Kesultanan Bima punya namanya Sultan Hasanuddin Ayam Jago dari timur. Beliau hijrah ya, dan mempunyai cerita di Banten. Kenapa saya bilang saya punya darah Banten? Punya keluarga di Banten ya, bukan darah, maksudnya punya garis keturunan di Banten ya, silsilah, karena kakek kami pernah ke sana dan titik-titik ceritanya itu. Dan Bumi Masa ini generasi Sultan rumah parenta, Bumi Masa adalah pemegang kunci harta kesultanan Bumi Masa, baik sumber daya alam maupun
sumber daya lainnya. Itulah sedikit cerita, mudah-mudahan bisa meluruskan pandangan-pandangan kita tentang budaya Bima. Itulah pemisahan-pemisahan antara rumah parenta dengan rumah bicara. Ya, nanti akan ada cerita lainnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Ya, itu datangnya dari saya. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanyalah seorang cicit yang mencoba mencari silsilah saya sampai benar-benar hampir sempurna. Tidak sempurna, yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi hampir sempurna. Insya Allah. Sallu ala Nabi. Allahu Akbar.